menyenangkanmu. Pelan aja lagunya. Menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Ini baru enak, amin. Jangan cepet-cepet lagunya, gak apa-apa. Ini kita baru-baru lagu GSKI semua. Agak kedodoran kita nadanya, gak masalah. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semangat dong, liburan kok begitu. Apa kabar? Yes, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini saya diingatkan kembali oleh Tuhan. Kadang kehidupan kita itu kelihatannya kita merasa kita sudah harum loh di mata Allah. Dengan apa yang kita lakukan, rutinitas yang kita kerjakan. Seakan-akan kita sudah menjadi ukupan yang wangi, yang semerbak harum di mata Allah. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari pernah gak ngecek dengan sungguh sampai sedetil-detilnya kita hidup. Sampai sedetil-detilnya kita mereaksikan diri kita dalam setiap pikiran, ucapan yang keluar dari hati kita. Jujur ya, seringkali berbau busuk di hadapan Allah. Meskipun yang kita lakukan itu kelihatannya berbau wangi karena kita melayani Allah. Tetapi di dalamnya ternyata ornamen yang kita lakukan berbau busuk, saudaraku. Dan seringkali, saudaraku, tanpa kita sadari, kita itu pribadi yang jahat sama orang lain. Kenapa pastor ngomong begitu? Saya mencoba merenung, saya mencoba mengobserv diri saya sendiri, saya mencoba mengeksplor myself dengan segala hiruk pikuk hidup saya, dengan segala hal yang saya lakukan dan saya gumulkan dan saya tahu di mana titik-titik lemah hidup saya. Saya berani beri kesimpulan, saudaraku, banyak orang yang belum berbau harum di hadapan Allah. Termasuk saya. Termasuk diri saya sendiri. Maka saya beri judul hari ini, tolong tampilkan judulnya. Judulnya simple dan sering saya omongin. Apa saudaraku, baca bareng-bareng 1, 2, 3. Jangan jahat sama orang. Ini yang menjadi perenungan saya untuk hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Amsal 14 ayat 31 berkata, barang siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saudaraku, kalimat menindas ini bisa diparafrasekan atau bisa diartikan dengan banyak hal dalam diri kita. Menindas tidak selalu kalimat kasar, keras, dan tinggi. Kalimat lembut pun bisa menindas. Setiap kali gerakan dalam diri kita, dalam hati kita, kalau kita merendahkan orang lain, siapapun itu, kita sedang merendahkan atau menghina pencipta kita sebetulnya. Tetapi yang mau saya katakan di sini, kenapa pastor mengambil ayat ini? Karena begini, banyak orang berpikir bahwa dosa yang besar itu adalah dosa-dosa seperti berzina, membunuh, ini dan itu. Anda tahulah jelas itu. Korupsi dan sebagainya. Yang tidak terlihat secara lahiriah itu seakan-akan bukan kejahatan. Tetapi percayalah saudaraku, kalau kita punya niat satu hal kecil saja timbul dari hati kita, itu sebuah kejahatan dan itu sebuah dosa yang besar di mata Allah. Karena di mata Allah, kejahatan hati
garis bawahi, kejahatan hati terhadap sesamamu itu adalah sesuatu yang sangat serius. Poin pertama. Sebab ketika seseorang dengan sengaja melukai, merendahkan, mempermainkan, memfitnah, menekan, atau menghancurkan batin orang lain, sesungguhnya orang itu sedang menghina gambar Allah yang ada pada manusia itu. Sebelum saya lanjut saudaraku, jujur, dari semua yang dikalimatkan ini dengan sengaja kata kuncinya. Melukai, kita sering loh. Betul apa enggak? Kita sangat sering melukai orang tanpa kita pikir, atau mungkin kita dalam kalimat itu sengaja kita lukai orang itu. Hari ini melukai orang tidak hanya dengan mulut, dengan tangan, dengan teriakan, no. Kadang dengan status handphone kita, dengan status enggak status pun enggak usah pasang status, pasang foto aja bisa melukai orang. Setuju? Betul. Dan kita pasang foto itu sengaja untuk beating on you. Merendahkan. Kita seringkali merendahkan, mempermainkan. Kita paling sering mempermainkan hati orang lain. Perasaan orang lain. Itu yang saya renungkan dalam 1 minggu ini, mempersiapkan ini. Dan endingnya nanti kita akan jadi memfitnah orang. Ada orang yang kelihatannya rohani, seperti kita ini rohani, seperti saya ini rohani, saudaraku. Rajin melayani, aktif beribadah. Berbicara talk about God, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang doktrin. Bahkan saya bisa memimpin pekerjaan-pekerjaan rohani, bisa. Tapi di balik semua itu kita yang tahu. Bagaimana aku hidup, bagaimana Anda hidup. Bagaimana hatimu, bagaimana kualitas batinmu, bagaimana kualitas spirituality-mu. Karena bisa orang memanipulasi, saudaraku, kalau Bapak Ibu ikutin renungan berapa hari ini tentang NPD. Itu bisa pakai bahasa-bahasa Tuhan, shalom. Tuhan memberkati. Bisa pakai kalimat-kalimat yang tapi penuh manipulasi. Atau mungkin tidak begitu, tetapi sikap kita merendahkan. Lah ini loh, sikap yang merendahkan saudaraku. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Kadang kita itu lihat orang. Makanya di gereja ini kan saya paling anti lihat orang punya duit apa enggak punya duit. Etnismu apa, saya don't care. Karena kita seringkali tanpa disadari itu sudah jadi benih nenek moyang yang ditanamkan di kepala kita. Dan akhirnya kita bisa membedakan orang, melihat orang berdasarkan apa yang menjadi penentu di mata kita. Akhirnya kita merendahkan orang. Saya pernah loh duduk diundang sama beberapa pelayan Tuhan, bukan di gereja ini. Saya diundang tamu waktu itu khotbah. Di gereja begitu ramah saudaraku orang-orang itu. Tetapi ketika keluar diajak makan, ketemu dengan para, apa itu namanya, pramusaji. Ketusnya minta ampun. Itu orang bisa memaki-maki pramusaji itu di depan saya. Saya sampai kadang, tadi di gereja kok shalomnya lembut banget. Paham Bapak Ibu sampai di sini mengikuti saya? Kadang tanpa disadari itu yang berbau busuk di mata Allah. Bagaimana kita dengan tukang parkir, bagaimana kita dengan orang-orang di luar sana? Bagaimana kita dengan orang-orang yang secara ekonomi lebih rendah dari diri kita dan secara jabatan jauh di bawah kita, itu kelihatan saudaraku. Dan seringkali kita jujur, kita menikmati kalau ada orang yang jatuh. Di mulut kita bisa berkata,
saya turut prihatin. Tapi jujur Bapak Ibu, hati kita bersorak-sorai dengan kejatuhan itu. Apalagi kalau orang itu pernah berbuat tidak baik dengan diri kita. Apalagi saya seorang rohaniawan. Saya bisa nggak Bapak Ibu, saya datang, saya turut prihatin Ibu. Semoga Ibu dikuatkan. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Mungkin hati saya bisa ngomong, yes. Halo Bapak Ibu, betul? Dan itu kebusukan. Kita harus mulai memindai diri kita. Kita seringkali membangun diri kita pelan, yes pelan. Tetapi ketika kita membangun diri kita, kita seringkali menggeser orang lain dan menghancurkan orang lain. Orang model begini dihormati manusia seringkali. Betul, masih dihormati. Tetapi Tuhan memandang hina orang model begini. Itu yang menjadi perenungan saya, saudaraku. Dan seringkali kita lakukan. Poin yang kedua, tampilkan. Kejahatan yang paling berbahaya bukan selalu kejahatan fisik. Tetapi apa saudaraku? Kejahatan karakter yang tersembunyi di balik topeng kerohanian kita. Kita ini sukanya begitu. Ketika seseorang terus melukai orang lain tanpa pertobatan, lama-lama jadi mati nurani kita. Kita tidak lagi peka sama suara Tuhan. Kadang tanpa disadari di dalam kita, apa itu namanya, joke dengan teman, dengan apa. Kita keluar kalimat-kalimat yang sebetulnya siapa kita? Saya merenung ini dan aduh saya masih juga, Tuhan ampuni aku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Saya bisa nyanyi lagu ini, menyenangkanmu. Tapi bisa saja saudaraku ketika saya nyanyikan ini di altar ini, tapi saya sudah kehilangan hadirat Allah. Kenapa? Karena saya mematikan kepekaan saya akan hal-hal kecil yang berbau busuk di hadapan Allah. Itu yang seharusnya kita takutkan di dalam diri kita. Makanya dalam renungan NPD yang boleh Anda tangkap 4 hari ini, 4 atau 3 ya? 3 atau 4 hari? 3, besok 4. Satu hal, pesan saya satu, bukan buat orang lain itu. Itu untuk kita, amin. Introspeksi diri, dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Orang NPD itu anti minta maaf. Maka beranikan dirimu mengintrospeksi diri dan minta maaf terlebih dahulu di hadapan Allah, baru kepada orang lain. Saya rindu saudaraku. Kita memaknai inti Injil yang sesungguhnya. Karena inti Injil yang sesungguhnya itu bukan sekedar aktivitas agama di dalamnya. Tetapi kalau kita mempelajari apa yang dimau Tuhan di dalam setiap tulisan di dalam Injil kabar baik itu. Intinya adalah kau dan saya manusia itu mengalami perubahan natur hidup kita sampai kita serupa dengan Kristus. Itu pesan Injil itu saudaraku. Dan Kristus tidak pernah memakai kuasa yang diberikan oleh Bapanya untuk melukai manusia lain. Dan kita masih sering melukai manusia lain. Jangan menyelamatkan diri kita, selamatkan jiwa orang lain. Itu pelajaran yang saya tangkap saudaraku. Dalam perenungan saya minta ampun di hadapan Tuhan. Hidup kita, it's not about
me, tapi about him and all of them. Amin gak? Tapi itu berproses. Tapi masuklah dalam proses itu. Kelasmu belum naik gak apa-apa, tapi nanti pasti naik kelas. Saya pun juga berproses. Nanti saya akan mengerti bagaimana, saya baru belajar saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya itu kepingin seperti ilustrasi ini loh. Saya gak bohong Bapak Ibu. Saya sampai punya gambar, Yesus nyari satu domba yang 99 ditinggal. Tahu gambar itu saudaraku? Tahu? Saya kepingin kayak begini. Tapi saya ngomong dalam hati saya, kadang ada orang-orang yang gak bisa dicari memang. Ngerti gak saudaraku? Gak bisa dicari. What should I do Lord with all these things? Ini membuat saya frustasi jujur. Tuhan titipkan khotbah-khotbah begini. Kamu dulu nak berubah. Kamu bersamaku dulu lebih dalam lagi. Sampai kau mengerti apa yang aku mau sampai dalam. Kamu seringkali khotbah jangan jahat sama orang, tapi kadang keputusan-keputusanmu juga berbau busuk di hadapanku. Bisa gak begitu? Bisa. Kita introspeksi diri masing-masing saudaraku. Aku belajar dari Rajaku, aku belajar dari Tuhanku Yesus itu. Dia rela terluka. Kadang ada satu titik saya sampai berkata, Tuhan, kenapa melayanimu begitu berat? Kadang seberduri apapun nak orang itu, kau harus genggam ya genggam. Tahu Tuhan, tapi aku gak bisa. Kamu harus bisa. Kalau Yesus putra tunggalku bisa, kamu harus bisa. Genggam orang itu seberduri apapun orang itu. Udah gampang. Udah gampang saudaraku. Karena kalau kita mengaku mengikut Kristus, tapi kalau karakter kita tidak ada beda dengan orang di luar sana, karakter kita masih melukai orang lain, kita sedang menyangkal Kristus melalui hidup kita sendiri sebetulnya. Ini yang membuat saya frustasi Bapak Ibu, jujur. Saya sampai ada kadang di titik boom begitu ya, saya what should I do Lord? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Saya takut salah saudaraku. Poin yang ketiga tampilkan. Doakan orang yang menjahatimu. Doakan orang yang memusuhimu. Bawa di dalam mezbah doamu orang-orang itu. Siapa tahu saudaraku. Siapa tahu suatu hari orang itu kembali bertobat. Amin. Maka jangan pernah memiliki satu sikap untuk berjuang menjatuhkan orang lain. Jangan pernah. Jangan menikmati posisi yang membuat orang lain seakan-akan kalah karena kita. Saudaraku dengar ya, ini kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini adalah Stephen Lim dulu. It's me. Saya suka lihat orang lain kalah dulu. Maka hari ini saya mau ajarkan, jangan jahat sama orang. Jangan pakai kelemahan orang untuk meninggikan dirimu. Poin yang keempat. Kenapa? Poin yang keempat. Sebab setiap air mata yang jatuh karena kejahatanmu dan kejahatanku. Apa saudaraku? Tidak pernah hilang di hadapan Tuhan. Bayangkan baik-baik betapa bahayanya apa yang kita lakukan untuk sesama kita.
Orang yang dewasa rohani bukanlah orang yang paling banyak berbicara tentang Tuhan, bukan. Tetapi orang yang dewasa mengenal hati Allah, dia tahu bahwa 24 hours 7 days dia harus sebanyak-banyaknya meletakkan ukupan wangi yang berbau harum seperti hari ini. Semua orang berjuang memberikan sembelihannya yang terbaik. Betul Bapak Ibu? Betul? Dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari yang terbaik. Seharusnya kau dan saya juga sama. Every day aku harus menyembelih diriku yang terbaik agar hidupku tidak melukai sesamaku. Dia paling hati-hati berbicara, hati-hati bertindak, hati-hati merespon, hati-hati berasumsi. Karena seharusnya semakin orang mengenal Allah, semakin dia takut menyakiti manusia lain. Katakan amin, saudaraku. Semakin manusia semakin kenal hati Allah, semakin takut dia menyakiti hati manusia lain. Karena orang yang hidup di dalam kasih akan dihormati Tuhan. Tetapi orang yang terus memelihara kejahatannya dan memperhebat kejahatannya di dalam hatinya terutama, itu akan dipandang hina di hadapan Allah. Saudaraku, orang yang tidak tulus pada akhirnya akan dipandang hina oleh Tuhan. Itu terdapat dalam Mazmur 73:20. Poin yang kelima. Dipandang hina oleh manusia tidak masalah, saudaraku, sebetulnya. Tapi jangan sampai kita dipandang hina oleh Allah. Karena itu kekal sifatnya. Hari ini kau disepelekan orang, orang enggak punya. Kau orang begini, kau begitu. Udah. Jaga hatimu, fokus ke Tuhan. Yang penting Tuhan memandangku dengan baik. Dipandang oleh manusia hina, isoke hanya sementara waktu, saudaraku. Tapi kalau dipandang hina Allah itu kekal, maka kita harus persoalkan bagaimana keadaan hidup kita yang sesungguhnya di mata Allah. Kalau boleh begini deh kalimatnya, kalau nilaiku di hadapan Allah itu berapa ya? 0 to 10, nilaiku berapa di hadapan Allah? Siapapun Anda, apapun profesimu. Kalau Anda anak-anak sekolah, berapa nilaimu di hadapan Allah? Dengan studimu, dengan tanggung jawabmu, dengan parentsmu, dengan papa mamamu, bagaimana engkau memperlakukan mereka? Kalau kau seorang pekerja, what's grade yang kamu berikan? Grade mana yang kamu berikan ke Tuhan? Apalagi saya seorang hamba Tuhan pembicara. Kalau saya tidak bisa memberikan 10 out of 10 dalam hidup saya harus merangkak ke sana. Kalau tidak, Anda belajar apa dari saya? Betul? Jemaat mau dikasih makan apa kalau gembalanya tidak berjuang di situ? Maka sekali lagi, saudaraku, pertanyaannya begini, aku dipandang hina gak sama Tuhan hari ini? Dengan keadaanku ini. Tadi tanya, berapa nilainya? Ini jangan cuman, oh ya udah Pastor Stephen udah ngomong, jangan. Pulang Anda mikir, aku dipandang hina gak sama Tuhan dengan apa yang aku sampai hari ini masih pegang, masih aku umpetin, masih aku simpen di belakang laci-laci hatiku. Kau dan saya yang tahu sendiri. Dosa apa yang masih kita simpan? Yang masih kita tutupi rapat-rapat dan kau berkata, Lord jangan ganggu yang ini. Kau boleh ambil yang lain tapi ini gak boleh. It's mine. Kalau orang sampai bersih sudah berani melepas everything, dia gak takut mati. Tapi kalau masih disimpan, berarti ada sesuatu, saudaraku. Anda sendiri yang tahu. Dan itu hal yang paling darurat, paling penting dan mungkin saya boleh katakan itu satu-satunya yang harus kau kejar sebetulnya.
Karena salah satu penyakit jiwa manusia pada umumnya adalah mau dipandang oleh manusia lain karena butuh penghargaan. Enggak salah sih minta penghargaan manusia, enggak salah. Tetapi semua keberhargaan itu harus kita persembahkan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, bukan untuk kita. Maka proses untuk kepuasan menghancurkan karakter buruk itu luar biasa, saudaraku. Prosesnya sangat berat sampai kita bisa menghabisi manusia lama kita, kejahatan-kejahatan kita. Karena kenyataannya, saudaraku, banyak orang yang tidak rela dipandang hina oleh sesamanya. Dipandang rendah, dipandang salah, dipandang sesat, dipandang munafik. Itu enggak rela. Sekarang saya sudah bodoh amat. Lu mau ngomongin aku apa? Bodoh amat. Pakai jurus apa? Bodoh amat. Tutup kupingmu, tutup matamu. Udah bodoh amat lah. Kenapa? Karena biasanya kita ini tidak rela diomongin begitu, tidak rela dihina, gak rela direndahin, gak rela dianggap salah, gak rela dianggap apalagi munafik, sesat, bodoh, atau apapun lah. Maka kita itu seringkali menggeliat ketika ada orang gitukan kita menggeliat, kita berusaha agar pandangan hina manusia itu dihapus. Betul enggak? Halo Bapak Ibu, betul kan? Kalau bisa tuh dihapus tuh, ngawur aja tuh ngomong. Kalau nggak bisa dihapus minimal dikurangin deh. Diminimalis. Kita menggeliat. Lah ketika menggeliat itu saudaraku, kalau kita tidak benar-benar merespon tangkap sama Tuhan, pasti jahat kita jadinya. Ya apa enggak? Loh orang jahati kita kok. Loh ini kok kayak malaikat memandang si jahat ya? Betul enggak? Bom gitu. Loh kita pasti apa? Kalau dulu saya setan. Loh padahal ini sudah jadi saya ngomongin orang apa? Setan. Tenang. Padahal ini yang barusan ngomong nih juga setan. Kenapa? Karena orang di situ kesetanan nyamber kita pun juga sama-sama setan sebetulnya. Tapi saudaraku ketika kita berani memegang diri kita, udahlah dipandang hina gak apa-apa. Apa sih pandang hina? Coba tampilin. Nomor 6. Dipandang hina itu apa sih? Dipandang hina artinya dipandang salah. Dianggap lebih rendah. Dianggap tidak terhormat, mendapat perlakuan yang tidak adil juga. Kita itu seperti dilucuti ketika kita dipandang hina. Loh aku tuh bisa kok dianggap bodoh. Loh aku tuh gak salah kok dianggap salah, itu dilucuti kita. Padahal gak boleh begitu dong. Saya bangun ini semua pakai, jadi gini loh saudaraku, contoh pekerjaanmu, misal diomongin orang F&B misal masak nih. Tiba-tiba ada haters sudah datang, makan makananmu, review, kan sekarang banyak review. Guys, gak enak, jangan-jangan deh datang ke sini misalnya begitu. Coba Bapak Ibu, ayo pelaku usaha makanan, oh di sini ada ya. Coba rasamu koyopo. Halo? Betul nggak? Loh, karena kita akan berpikir loh, saya membangun restoran ini dari mahkota demi mahkota satu persatu, betul nggak? Dari satu orang ngomong, wah cocok nih, harganya pas, bagus, enak, apa tempatnya nyaman, cozy semua. Itu dirusak sama satu orang gara-gara dia ngomong apa? Enggak. Itu rasanya kayak apa saudaraku? Dilucuti kita itu. Coba ya Bapak Ibu, Anda mikir kalau itu pekerjaan Anda masing-masing,
Anda men-set up itu puluhan tahun, Anda meletakkan satu persatu mahkota demi mahkota sebelumnya. Lalu mahkota itu dilucuti dalam semalam. Apalagi Anda pekerja. Temanmu berbicara salah tentangmu kepada atasanmu. Dalam semalam positioningmu bom berubah. Halo saudaraku, mudeng apa enggak? Anda bisa merasakan enggak sini? Oh enggak pernah begituan semua ya? Anda kalau bisa merasakan ini saudaraku, ketika diperlakukan seperti itu, dengerin baik-baik. Ini pengalaman saya. Justru disitulah kesempatan kita dibentuk untuk punya wajah yang tidak hina di mata Allah kita. Amin apa enggak? Amin enggak? Ketika kita dipandang hina, kita dipandang salah, dipandang lebih rendah, dipandang yang tidak tepat. Disitulah kesempatan aku untuk tunjukin my score ke Tuhan. Kalau dipandang hina orang tidak kenal tidak masalah. Tapi kalau kenal, nah itu beda lagi. Halo? Kalau tidak kenal, tidak. Kalau itu sahabatmu. Kalau itu keluargamu. Kalau itu anak menantu cucumu. Mertuamu. Itu berat saudaraku. Maka di sini kita hanya bisa apa saudaraku? Apa yang bisa kita lakukan? Diam. Dan kita hanya bisa ngomong begini, kutunggu pengadilan Tuhan saja. Ikut Tuhan itu kelihatannya kalah. Ikut Tuhan itu kelihatannya bodoh saudaraku. Kita cuma bisanya apa? Diam. Dan kita hanya bisa ngomong apa? Kutunggu pengadilanku. Tahukah ketika kita berani berkata, mungkin pertama-tama kita ngomong, diam kita terpaksa dan kita ngomong ya udah aku tunggu pengadilanmu Tuhan. Kita masih belum rela. Enggak apa-apa. Tapi keadaan itu akan terus merajut dan merajutmu dan merajutku sampai kita mau tidak mau kalah total saudaraku. Anda mungkin pernah mengalami apa yang saya katakan. Anda itu di kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah diinjak, ditekan. Kamu gak bisa apa-apa. Dan kamu hanya bisa diam dan berkata, aku rela Bapak. Aku rela. Kalimat aku rela, aku rela, aku rela, aku rela, aku rela dibentuk, aku rela sampai kita bisa ngomong, I'm thankful with all these things. Itu panjang cerita itu dari aku rela sampai kita bisa bersyukur dengan hal itu. Itu penggarapan panjang dan semua orang percaya harus masuk di penggarapan ini. Amin gak? Kalau belum dihajar sampai habis depan belakang kiri kanan atas bawah dan sampai kau bisa berkata aku rela Tuhan dan terima kasih Bapa with all these things yang kau berikan kepadaku. Itu baru kamu bisa dikatakan indah kamu nak di hadapanku. Amin gak? Itu butuh panjang sampai dia bisa ngomong indah kamu di mataku. Lah ini yang tak tunggu. Tapi ngeri Bapak Ibu. Ngeri sekali. Saya gak nakut-nakutin kalian. Tapi orang percaya harus sampai di situ. Maka kalau pelayanan hari ini kau habis hidupmu. Namamu, tenagamu, nama baikmu. Semua disamber. Itu baru benar pelayanan. Halo, kalau kau belum habis nama baikmu, kau belum diinjak-injak habis seperti orang diludahin dan sebagainya, kau belum pelayanan. Kalau hari ini kau sudah di situ, berarti kamu ngomong sama dirimu, aku di track yang benar. Karena Yesusku juga di track itu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudaraku, itu yang indah, maka kita cari perkenanan Allah. Sampai kita ngomong begini, gak apa-apa aku dipandang hina, orang dianggap salah. Tapi aku mau di trackmu Tuhan. Supaya orang bisa tahu bahwa apa yang dikatakan orang itu tidak benar. Halo? Benar gak? Kan gitu aja.
Apa yang dikatakan orang itu tidak benar. Aku lakukan bagianku, ikuti maumu, dan aku akan benar. Poin yang ketujuh, tampilkan. Dibutuhkan ini, kuncinya tapi dibutuhkan ini, Bapak Ibu. Dengerin. Dibutuhkan kesabaran. Yuk tepuk dadamu. Sabar. Ngikuti jalan Tuhan itu sabar. Abraham 25 tahun, sabar. Umat Israel 40, sabar. Dan tenang. Menghadapi keadaan seperti itu. Berarti pastor, pelayanan yang benar itu pelayanan yang memang berat, menyakitkan. Oh iya. Kalau kamu belum sampai menghiris dirimu dan berkorban kamu belum pelayanan. Kamu masih tugas. Sekali lagi saya katakan, kamu masih tugas, kamu belum pelayanan. Maka jangan dambakan pelayanan itu indah. Pelayanan itu adalah job deskmu dari surga untuk kamu garap pekerjaan Tuhan. Yesus gak pernah minta sama Bapaknya, pelayananku di bumi harus indah loh Bapak. Kalau enggak aku gak mau lanjut. Betul? Back to the Bible. Anda harus jelas pelayanan itu menyakitkan. Dan kita harus berani menganggap ini sebagai berkat kekal. Ini bukan kecelakaan. Hari Minggu kalau Bapak Ibu ikuti khotbah yang saya sampaikan Filipi 1 ayat 12-16. Paulus berkata apa? Karena aku di penjara, inilah sukacitaku. Kenapa? Seluruh istana tahu aku masuk penjara karena Kristus. Itu berkat kekal. Orang kalau udah ikut Tuhan, tenggelam sama Tuhan, sinting di mata dunia, tapi itu yang benar. Orang gitu kok bisa sukacita? Lu sukacita, aku melayani yang benar, kamu melayani dunia. Berapa puluh tahun kok berhenti, aku terus sampai kekekalan. Amin. Maka jangan tunda hidup untuk Tuhan gila-gilaan, karena itu berkat kekal. Iya memang kalau ikut Tuhan memang berat. Betul, saya katakan berat sekali. Mungkin kalau kita tidak mengalami ini, kita mungkin tidak bertobat, saudaraku. Karena memang manusia itu kan punya narsis, benih sombong. Ya ini yang dikikis sama Tuhan. Kalau kita mengalami penghinaan demi penghinaan terus, akhirnya kita merasa putus asa dengan dunia ini dan kita berkata hanya Tuhan satu-satunya jalan keluarku. Jadi bersyukur ya Bapak Ibu kalau kita dibuat terkapar oleh Tuhan lewat masalah apapun. Lewat apapun. Tapi satu hal dengar baik-baik, hiduplah benar. Apapun profesimu hidup kudus. Jangan sampai kau terbuang dari hadirat Allah. Dengar baik-baik, semua yang ada telinga hari ini dengar baik-baik. Apapun profesimu, hiduplah kudus di profesimu. Kau jangan sembarangan dengan profesimu. Kenapa? Tuhan titipkan profesimu untuk menjadi alat kemuliaannya. Amin. Amin. Kalau jadi mama-mama yang benar, kalau jadi papa-papa yang benar, jadi pengusaha-pengusaha yang benar, jadi guru-guru yang benar, jadi karyawan-karyawan yang benar, jadi murid-murid yang benar, jadi dokter-dokter yang benar, jadi pendeta-pendeta yang benar. Kalau enggak, kita sedang mempermalukan Tuhan dalam hidup kita. Saya ngomong ini dengan kasih, saudaraku. Kita bersyukur ya, dihajar banyak hal. Sampai karena hajaran itu kita hanya mandeng Tuhan aja. Dan ketika kita berada di lembah kekelaman lalu kita meratap begitu rupa. Tidak ada jalan keluar, seringkali begitu saudaraku. Jangan quit. Apapun bidangmu, jangan quit. Itu momen di mana engkau sedang dibentuk oleh Tuhan. Kalau kamu tertekan, ditekan dan keadaan tidak baik, kau dipepet begitu. Ada lagunya Pak Eras, walau ku tersudut
sendiri tanpa nama. Tahu lagu itu? Tahu nggak? Terus apa lagunya? Di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya walaupun segalanya, Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Ini lagu ini mengingatkan saya bahwa kadang kita di ujung begini, udah nggak ada, udah Tuhan aku udah mau nyerah, jangan nyerah. Itu baru prosesmu dimulai. Pengembalaan saya di sini juga begitu terus, cengeng saya di hadapan Tuhan, enggak apa-apa cengeng. Tapi di cengeng kita sama Tuhan meratap, Pak, gimana? Itu Tuhan kasih hikmat. Gini loh, Tuhan kirimkan orang-orang baik kalian-kalian ini. Menguatkan saya, menguatkan istri saya, menguatkan tim. Semua ayo bisa pastor bareng-bareng. Itu gak berkat Tuhan, berkat Tuhan. Tapi kita diajar memandang Tuhan aja. Sampai kita berkata, yang kuingini Engkau saja Bapa. Pernah gak Anda sampai di titik itu? Kalau Anda sudah sampai di titik itu, benar. Minta tolong A kecewa, minta tolong B kecewa, minta tolong C kecewa, minta tolong atas kecewa, minta tolong bawah kecewa. Bosnya ini gak bisa semua, bisanya cuma dia. Itu berkat kekal. Dari masalah fana sampai ke masalah kekekalan, kita terus dihubungkan oleh Tuhan. Sampai, nak terus belajar sama aku, terus. Sampai kau bergantung sama aku penuh. Jadi berkat kekal itu melalui semua itu Tuhan mengajarkan jalan-jalannya. Bukan kita takut melawan orang itu. Aku bisa menghabisi orang itu, mudah. Manusia lama saya bisa pakai manusia lama saya, hilang itu orang itu. Tapi bukan begitu lagi. Amin gak? Amin saudaraku. Karena kita sudah, aku bukan takut melawan manusia, tapi aku udah gak punya kemampuan untuk itu lagi. Karena sifat Bapakku bukan begitu dan sifat Rajaku, Tuhanku Yesus bukan begitu. Aku bisa balas tapi aku gak mau balas. Itu indah di mata Allah. Makanya kita belajar dari Alkitab saudaraku. Mengerti apa isi Alkitab dan kita menghidupinya. Hanya itu andalan kita. Anda pusing kepalamu pecah. Urusan banyak. Baca firman. Bentar. Lagunya. Yang ku ingini Engkau saja. Bisa ya? Tinggal dalam. Refnya aja. Refnya gimana nih? Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta Kau termulia. Kita mau pilih jadi orang tulus di hadapan Allah. Orang tulus mengupayakan yang baik untuk orang lain. Katakan amin. Jangan jahat sama orang. Katakan amin. Ini wajah yang tidak dipandang hina oleh Allah. Orang boleh berbuat jahat sama kita, kita tetap berbuat baik. Ini indah sekali. Tidak butuh uang banyak untuk jadi baik, tulus. Tidak butuh. Ketemu orang itu senyum. Shalom, cukup. Orang baru mumet pulang kerja, ketemu bosnya yang begitu kejamnya, ketemu kita asyirnya di depan. Shalom, dia langsung, dia dapat hadirat Tuhan. Betul? Anakmu pusing dari sekolah, banyak pembulian dan apapun, tidak tahu kan kita. Sampai rumah ketemu orang tua yang menyambut dengan, halo, apa kabar? Gimana kamu tadi sekolah? Amin. Jadilah orang tulus. Ketemu orang yang menjahatimu, samperi dia.
Ini dikeluarkan, jangan disarungi, amin. Sep. Dia enggak mau ya enggak apa-apa. Tapi kita sudah, ini orang tulus, berani. Amin. Oh jamin amin tok nih, enggak gampang loh nih. Ini pembunuhan manusia lama yang sangat berat. Enggak usah pura-pura enggak kelihatan. Enggak kelihatan oh pastor kacamataku -7 bohong. Kamu kelihatan. Tapi kamu pura-pura tidak lihat. Betul ya? Maka sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang kamu tidak suka orang perbuat kepadamu, buatlah untuk orang lain. Itu jelas bukan anak Allah. Dan itu bisa terjadi di lingkungan gereja. Benar gak? Ini pulang lakuin ini semua dan merenungkan ini. Aku mau hidup benar. Setiap kejahatan yang kita tabur untuk orang lain, itu akan menjadi malapetaka kita di hadapan tahta pengadilan Allah. Maka sekali lagi saudaraku, kalimat poin 9 tolong tampilkan. Jangan jadi orang yang melukai hidup sesama hanya untuk memuaskan egomu sendiri. Kayak tadi yang saya katakan, setiap apapun sehalus apapun yang kita tabur, itu semua nanti akan ada di tahta pengadilan Allah dan kita harus akui. Bapak Ibu, sekarang kita belum mau mati rasanya. Tapi suatu hari kita pasti mati dan kita berhadapan tahta itu. Milikilah takut dan gentar. Sehingga mulai hari ini siapa yang mau bareng-bareng sama saya pendetamu di sini? Aku mau merajut ukupan wangi di hadapan Tuhan. Angkat tangan. Jangan jahat ya sama orang ya. Amin. Amin. Senggol kiri kanannya. Ojo jahat sama orang. Depan belakangnya disenggol. Jangan jahat sama orang. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.